Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini kali ini aku menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan itu bagus ya sebenarnya apa namanya? eh, yang mengatakan kenapa kalau waktu pengecekan tidak digunakan sambil bermain gitu loh. Pengecekan wattnya ya. Ketika misalkan unboxing ya, unboxing terus habis itu kita melakukan pengecekan seperti biasa yang review aku lakukan, ada yang tanya kok nggak digunakan sambil bermain gitu loh, sambil bermain pengecasannya. Ya memang salah satunya sih kalau menurut saya, yang literasi yang saya baca dan saya ketahui, ya memang penggunaan charger itu sebaiknya loh, itu kan saya bilang sebaiknya menggunakannya malah lebih baik lagi kalau chargernya mati atau tidak digunakan. Nah, makanya saya tidak pernah menganjurkan gitu loh. Ya, walaupun itu pertanyaan bagus sebenarnya ya, pertanyaan bagus supaya untuk diketahui gitu loh. Kenapa saya tidak pernah menampilkan pengecekan itu, review itu sambil bermain gitu ya. Karena memang dari awal saya sudah menekankan bagaimana prosedur yang baik dalam pengecasan gitu loh. Prosedur yang baik dalam pengecasan itu ya ini digeletakin seperti ini, walaupun dia hidup tapi ya tidak digunakan. Kalau saya seperti itu ya. Jadi untuk menjaga daripada kesehatan baterai. Karena gini, saya berpatokan bukan karena saya ahli atau pakar yang mengetahui detail tentang elektronik ya, tentang handphone, pembongkarannya handphone seperti apa, dalamnya seperti apa, charger ini yang detail komponennya seperti apa, saya tidak memang tidak dalam bidang itu. Cuman literasi yang saya terima itu, misalkan salah satu contohnya ini iPhone ya. iPhone ini ketika kita mengecas, dia ada proteksi overheat. Nah, overheat ya. Ketika dia ngecas 80%, dia akan memberhentikan dulu pengecasannya, menunggu sampai suhu daripada badan handphone ini ya, mungkin di baterainya, komponen lainnya itu adem dulu, termasuk chargernya ini. Dia adem baru dia ngisi kembali. Biasanya itu di sekitar 80%. Dia akan stop. Gitu loh. Dia akan berhenti pengecasannya. Setelah dingin, setelah sejuk, nah itu loh, setelah sejuk baru dia ngisi lagi. Seperti ini. Ini sampai 95%. Ya, dia akan ngisi kembali. Tadi 80% dia berhenti sebentar untuk mengademkan. Tapi kalau seandainya kita tidak digunakan untuk apa-apa dan dia adem kayak ini tadi penggunaannya, dia akan jalan terus. Walaupun sudah 80% dia jalan terus. Karena kenapa? Suhu daripada apa namanya ini, handphone ini tidak panas. Gitu loh. Bisa faktor karena ruangan, bisa karena saya ganjel pakai seperti ini, karena ini kan penerima panas ya, dia adem, sehingga pengecasan itu jadi sempurna terus, tidak ada dia berhenti di 80%-nya, dia jalan terus. Nah, itulah gunanya saya pernah mengatakan kalau kita ngecas itu gunakan tatakan seperti ini. Dan pernah aku baca juga taruh di lantai atau di marmer. Nah, terus case-nya itu dilepas. Nah, sehingga tidak panas. Walaupun daripada handphone itu dia ada proteksi, ketika dia panas dia akan berhenti dulu, menunggu dia adem. Nah, tapi lebih aman seperti ini. Ketika metode seperti ini dijalankan, dia 80% tetap jalan terus. Itu loh. Nggak perlu dia harus memberhentikan untuk pengecasan supaya menunggu panasnya turun. Enggak. Coba aja deh kalau teman-teman nyoba di dalam mobil,
ngecas dengan suhu panas, ya kan, dia pasti akan proteksinya akan memberhentikan dulu charger itu, pengecasan itu udah pasti seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba membuktikan kalau kita main-mainkan handphone itu dalam waktu pengecasan. Kita lihat ya, kita lihat daya yang masuk dulu awalnya. Nih contoh, salah satu contohnya ini. Ya. Nah ini. Ketika awal mulanya, nah, ini penyesuaian dulu. Nah, dia akan masuk seperti ini. Ya kan? Akan terus sampai 25%. Ini 25 watt ya, masuk ya. Ya, 25 watt. Jangankan kita mainkan, layarnya kita gerak gini, terus nyala, dia akan turun kok. Dia akan turun. Nah, ya kan? Nah, ketika gelap lagi, dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi. Bukan itu artinya chargernya kok bikin naik turun, enggak. Karena di sini ada pemakaian, gitu loh. Ada konsumsi yang harus charger itu memberikan proteksi. Tidak mungkin ya dalam kondisi dimainkan atau nyala dia akan tetap 25 watt terus, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Kalau sampai seperti itu, ya handphonenya akan meledak ya. Kenapa aku bisa bilang meledak? Karena kan ketika kita mainkan, kita gunakan lah istilahnya seperti itu kan membutuhkan tenaga ya, tenaga, dan pasti suhu daripada handphone itu akan panas. Itulah namanya kalau kita menggunakan charger yang bagus ya. Dia ada yang dinamakan proteksi overheat. Nah, jadi dia ketika panas, dia akan menurunkan konsumsi handphone itu akan diturunkan gitu loh. Dan dia tidak akan ngegas terus. Ya kalau ngegas terus, misalkan contoh ini ya. Ini sudah 96% ya, pengecasan 96%. Dia tidak akan mengisi terus sampai 18 watt terus, itu nggak mungkin. Kalau ini kita cek ya paling udah masuknya sekitar 5-10 watt. Itu memang sistem yang dibuat model-model charger fast charging seperti ini yang terbaru seperti itu. Ya. Jadi gunanya kita menggunakan charger resmi ya, fungsinya ini. Gitu loh. Supaya ada proteksi. Lain hal nih, saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi sebentar, saya kasih ilustrasi ini. Lain hal dengan charger abal-abal yang tidak ada proteksinya. Ya. Mereka mencantumkan di sini 65 watt, benar. Tetapi perlu diingat, dengan kondisi ya, komposisi seperti ini, ya dia masuknya sekitar 5-10 watt. Itu udah maksimal 10 watt. Gitu loh. Nah, kalau 5-10 watt dengan kondisi charger yang seperti ini ya, otomatis pengecasan itu tidak perlu namanya lagi dia akan ada sistem overheat, itu nggak ada. Dia tidak akan panas, masuknya tir kecil banget dong. Ya kan? Otomatis pengecasannya lama. Otomatis 2-3 jam. Ya. Otomatis lama. Nah, dan lagi kalau kalian bangga punya charger seperti ini terus bilang nggak panas, ya nggak akan panas. Karena daya yang keluar dikonsumsi oleh perangkat itu hanya sekitar 5-10 watt. Sementara dia mempunyai rumah gede banget ya.
Kalau rumahnya gede banget dengan dia konsumsi mengeluarkan daya kecil yang dipegang sampai apa ya nggak akan panas. Gitu loh. Paham ya? Nggak akan panas. Nah, ini sudah mengisi aja dia akan turun. Dia mengisi aja akan turun nih. Ini ada panas ini, ada panas daripada handphone ini. Dia akan turun. Apalagi kita membuka dengan seperti ini, ya tambah turun lagi nih sampai di 11, 10. Ini charger yang benar. Gitu loh. Charger yang benar. Dan itu akan membuat perangkat kita itu istilahnya baterainya itu awet dan terjaga dan tidak terjadi istilahnya kerusakan dalam handphone kita. Karena ada namanya proteksi overheat. Wow, bahasa Inggrisnya itu ya, proteksi overheat. Nah, dan ketika sudah mencapai 97% ini, saya itu 95% sebenarnya sudah saya cabut seperti ini. Gitu loh. Karena ini ya, kenapa? Dia apalagi iPhone ya, dia di 80% dia akan mati, berhenti. Kalau panas. Kalau handphonenya panas. Biasanya handphone panas dalam pengecasan itu juga tergantung kondisinya. Artinya tergantung kondisi, situasi ruangan juga menentukan. Di mobil kita pakai panas, sebentar aja dia langsung proteksinya itu muncul. Dia akan memberhentikan dulu kalau dia overheat. Itu pasti seperti itu. Gitu loh. Dia akan berjalan lagi ketika sudah adem, gitu loh. Jelas ya? Jadi paham ya? Yang dimaksud pertanyaan itu juga bagus ya. Kenapa nggak dipakai sambil dimainin? Apakah turun daya yang masuk? Udah pasti turun. Udah pasti 1000% itu turun. Nggak mungkin nggak. Atau nggak usah dimainin kan sudah saya bilang. Ini nyala gini aja. Ini nyala ini turun no. Nah ini turun kan. Nggak usah dimainin. Cuman nyala tampilannya aja. Nah ini nanti naik lagi. Ini kan udah 10 nih. Ini gelap nih, naik lagi kan? Nah, iya kan? Naik lagi kan? Nah, itu artinya apa? Dia ada penyesuaian untuk suhu daripada pengecasan sendiri. Ketika dia dibuka, handphone itu dibuka, kita gunakan untuk misalkan buka sosmed, buka WA atau apa, itu kan ada daya yang keluar yang ditarik perangkat itu dari baterainya. Ya paling tidak menimbulkan panas. Gitu loh. Ya otomatis kalau sambil pengecasan charger yang bagus yaitu menurunkan daya dia. Tidak akan diserang terus sampai misalkan 25 watt terus masuk ke sini. Ininya jadi mendoan ya, gorengan ya, karena digas terus ya. Jadi gitu ya. Itu intermisonya. Jadi pemahamannya seperti itu. Saya kasih pemahaman yang mudah diterima ya. Kalau pakar-pakar elektronik kan dia detail ya. Saya tidak bisa. Kita ngasih pemahaman yang bisa diterima dengan user lah, istilahnya pemakai-pemakai ya. Saya juga pemakai ya kan, yang sedikit banyak bisa memberikan gambaran-gambaran yang bisa dengan mudah diterima gitu loh. Jadi kalau pakar ahli elektronik ya sudah, kita mengikutinya harus fokus ya. Nah itu memang para ahli sendiri yang harus bisa seperti itu. Sementara kalau otak kita biasanya user itu ya hanya menerima dengan simple dan mudah, maunya kan seperti itu, gitu loh ya. Jadi sudah clear ya pemahaman ini ya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan pengecasan waktu review terus dimain-mainin ya, karena memang jadi drop daya yang masuk itu pasti akan drop, akan turun ya.
Udah saya praktekin semua ya. Gitu. Jadi clear ya. Untuk yang bertanya, pemahaman seperti ini yang mudah untuk diterima dan dicerna. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Oke, thank you.